الحمد لله الذي أمدنا بأنواع النعم وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان. والحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمة ونستدفع بها نقمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam yang telah memberikan kita banyak nikmat. Dan dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah karuniakan dan lebihkan kepada kita dengan ilmu. Dan ilmu inilah yang akan mengantarkan kita kepada al-fahm. Dan dengan kita memahami maka akan semakin meningkat keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita kepada rukun yang lain. Karenanya thalabul ilmi ini menjadi fardhah, menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan tidak mengenal usia. Saya ingat tentang satu kisah seorang ulama, bahkan menjelang sakaratul mautnya sekalipun, ketika para muridnya sudah berhimpun duduk di sekitar beliau, menjelang beliau akan wafat pada saat itu, tiba-tiba datang kepadanya seorang alim minal ulama. Ketika dia tahu bahwa ia dijenguk oleh seorang ulama, syekh yang terbaring di atas pembaringan itu berkata, adakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa engkau bacakan kepadaku? Padahal di atas pembaringan ini, menjelang sakaratul maut. Ketika dia tahu bahwa yang datang ini adalah seorang ulama, dia minta kepada ulama itu, bacakan kepadaku satu hadis. Lalu dibacakan oleh ulama yang menjenguknya ini. Selesai ulama tadi membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengambil sesuatu dari bawah dipannya. Ternyata dia mengambil alat-alat tulisnya. Lalu dia tulis hadis yang baru saja dia dapatkan dari ulama yang menjenguknya tadi. Maka para muridnya begitu heran dengan gurunya ini, wahai syekh, apakah dalam keadaan seperti ini engkau masih menulis hadis? Apa jawabannya kaum muslimin dan muslimat? Jika setelah ini aku meninggal, kata beliau, maka aku telah meninggalkan satu kebaikan untuk kalian. Dan jika setelah ini aku wafat, atau setelah ini aku masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup, maka di samping aku telah meninggalkan satu kebaikan untuk kalian, aku juga bisa membuat kebaikan ini. Tidak lama setelah itu, ulama yang menjenguknya ini keluar. Dan baru saja sampai di pintu, terdengar teriakan dari dalam rumahnya menandakan bahwa syekh tadi baru saja meninggal. Artinya menjelang akhir kehidupannya pun dia masih memikirkan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu kepadanya beberapa derajat.
Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa haus dengan ilmu, dan karenanya insya Allah mudah-mudahan kecintaan kita kepada ilmu kita akan dibangkitkan di tengah-tengah para fuqaha dan ulama insya Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah? Man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min amri dini ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zamratil fuqaha wal ulama. Barang siapa di antara umatku, kata Rasulullah, yang menghafal 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah akan bangkitkan ia kelak di tengah-tengah fuqaha dan ulama. Makanya berdasarkan hadis inilah Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan 42 hadis lalu kemudian dijadikan sebagai kumpulan hadis yang disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawi. Jadi mulai Bapak Ibu sekalian kita mempelajari menghafal, dan termasuk ya, di malam hari ini kita akan mengkaji tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya majlis ini adalah majlis yang dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang membuat kita rindu untuk menghadiri pertemuan di malam hari ini dan di malam-malam yang lainnya atau di majlis-majlis ilmu yang lainnya. Tentunya kita tidak lupa untuk menyandungkan salam dan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini kita akan berziarah kembali ke rumah Nabi Muhammad untuk melihat di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa saja yang menghiasi dinding-dinding rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kemudian ada di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini insyaallah kita akan mengkajinya. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisahkan kepada kita tentang rumah ini, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perabot-perabotnya dan lain sebagainya. Bahwa kita tahu bahwa kita bukan hanya ingin tahu rumah dan kamar-kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bagi Bapak pengurus, pekan depan saya ingin menampilkan satu tayangan tentang gambaran rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pekan depan bisa kita siapkan proyektornya, itu juga lebih bagus ya, insyaallah. Nah, kita tidak ingin hanya sekedar mengetahui perabot dan kamar-kamar rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi untuk mengambil contoh ya, dan teladan dari apa yang kita lihat di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti kita akan mendapatkan gambaran bagaimana gelasnya Nabi Muhammad SAW, tapi sebenarnya bukan hanya di sisi itu, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan apa yang bisa kita ambil dan petik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa rumah ini yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pondasinya adalah ketawaduan. Pondasinya adalah tawadhu, rendah hati. Modal utamanya adalah iman. Dan dinding-dindingnya ya sepi dari gambar-gambar dan lain sebagainya. Terpatri padanya kesederhanaan Bapak Ibu sekalian. Dari Thabit, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Anas bin Malik, pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika
memperlihatkan cangkir kepada kami yang terbuat dari kayu kasar dan terpatri padanya sebuah besi yang dijadikan sebagai gagang untuk memegang cangkir tersebut. Anas berkata, wahai Thabit, ini adalah cangkir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cangkir Nabi Muhammad tidak terbuat dari kristal yang indah, tidak terbuat dari logam yang kemudian bagus dan mewah. Ternyata cangkir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari kayu yang kasar yang terpatri padanya besi sebagai pegangannya, Bapak Ibu sekalian. Dan Nabi menggunakan cangkir itu untuk minum air dan nabid. Apa itu nabid? Nabid itu adalah kurma yang diletakkan di dalam air dan direndam, ya, maka itu yang digunakan oleh orang-orang dulu untuk mempermanis air, disebut dengan nabid. Jadi kurma dimasukkan ke dalam air, direndam, nah itu dijadikan sebagai mempermanis minuman, Bapak Ibu sekalian. Madu dan susu. Jadi Nabi Muhammad menggunakan cangkir itu untuk minum. Cangkir yang begitu sederhana. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas 3 kali ketika minum. Ini di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika minum. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tidak ada biografi tentang manusia yang menceritakan begitu sangat rinci tentang kehidupannya. Bahkan kita bisa mengetahui bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada ketika kita minum, satu hal yang kemudian diantara dari sekian banyak hal yang diajarkan oleh Rasul, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berminum dia tidak bernafas di dalam gelas atau di dalam bejana itu, ya. Dan hikmahnya banyak. Di samping hal yang lain yang kemudian dianjurkan oleh Rasul, ya, minum dengan tangan kanan, mengawalinya dengan bismillah, dan minum dalam keadaan duduk. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, minum dalam keadaan berdiri. Barangkali kita menganggapnya sepele, Bapak Ibu sekalian. Minum memulai dengan bismillah, menggunakan tangan kanan dan dalam keadaan duduk. Tapi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan, kata Rasulullah, jangan engkau remehkan, jangan engkau sepelekan dari kebaikan yang kau lakukan, dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena pasti di dalamnya terkandung hikmah yang sangat banyak. Kaum muslimin dan muslimat, rahasia kenapa kemudian kita minum kemudian dan makan diawali dengan bismillah, ini satu rahasia yang luar biasa. Terkandung di dalamnya keberkahan akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam sebuah hadisnya Rasul bersabda, kullu amrin dzulbalin la yubda fihi bismillah fahuwa aqta. Bahwa semua perkara yang tidak diawali dengan bismillah maka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapkan bismillah dengan jahar, Bapak Ibu sekalian. Karena subhanallah, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia berdakwah di Taif, Bani Thaqif yang menempati wilayah Taif, Nabi Muhammad SAW mendapatkan sambutan yang tidak baik. Nabi Muhammad dicaci, dimaki, wa agharu sibyanahum. Mereka menghasut anak-anak mereka untuk mencaci maki Nabi Muhammad seraya melempari dan mengusir Nabi Muhammad dari Taif. Maka Nabi Muhammad bersembunyi di salah satu kebun yang terdapat di Taif, di mana kebun ini adalah milik 2 orang anak yang bernama Syaibah
dan Atbah ibn Rabi'ah. Dan ternyata dua orang pemilik ini melihat bagaimana Rasulullah SAW diperlakukan oleh orang-orang Taif, sehingga muncul rasa iba di dalam hati mereka melihat Rasul diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik. Maka dia minta pelayan yang bernama Addas. Addas ini adalah ghulaman Nasranian, anak yang menganut agama Nasrani, diminta kepadanya untuk menghidangkan kepada Rasulullah qatafan minal inab. Ya, qatafan, setangkai anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad akan memakan anggur itu, Bapak Ibu sekalian, Rasul mengawali makannya itu dengan Bismillah. Dan subhanallah, ternyata itu menjadi pembuka hidayah bagi Addas, karena ketika Rasulullah mengucapkan Bismillah dengan jahar sebelum ia makan, ini menjadi salah satu daya tarik Addas untuk bertanya kepada Rasulullah, karena dia tidak pernah menemukan satu orang pun di antara kaumnya yang makan diawali dengan lafaz Bismillah. Dan terjadi dialog panjang antara Rasulullah dengan Addas. Muaranya adalah Addas masuk Islam. Itu makanya jangan sepelekan, Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Di samping kemudian ketika kita mengucapkan Bismillah, maka jin tidak akan ikut makan dengan kita. Pernah suatu ketika kami meruqyah seorang santri ketika dia diganggu oleh jin. Jadi pengakuan jin, walaupun kita juga tidak bisa mempercayai jin itu 100%, karena tabiat jin itu adalah dusta. Tabiat jin itu ya, suka berbohong, Bapak Ibu. Apa kata jin ini? Suatu hari si anak ini pernah makan di restoran, disebutlah nama restorannya. Sebelum dia makan, dia mengatakan sesuatu yang membuat kami hari itu tidak bisa makan. Jadi di restoran itu ternyata banyak jin. Apalagi kalau nggak baca Bismillah, itu jin-jinnya ikut makan. Ya. Terkadang barangkali kita banyak makan, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena tidak diawali dengan Bismillah. Satu perbuatan yang barangkali dianggap sepele, tapi subhanallah terkandung hikmah yang besar di dalamnya. Di samping Rasulullah SAW memerintahkan kita makan dan minum dengan tangan kanan, makan dan minum dalam keadaan duduk. Dan hari ini sudahkah sunnah Rasulullah ini sudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan menjadi karakter yang mendarah daging dalam hidup kita. Dan jangan sepelekan itu. Nah, di antara yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat kita minum, Nabi Muhammad SAW ketika minum dan ketika ia harus bernafas, maka ia akan bernafas di luar bejana, di luar gelas. Tidak bernafas di saat minum. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang bernafas di dalam bejana atau meniup di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kemudian kita tiup. Bagaimana kalau panas susah? Sudah biarin aja dulu, Pak, sampai kemudian dingin dan baru kemudian kita minum. Kenapa Rasulullah SAW melarang? Karena pasti ada kebaikan di dalamnya. Karena pasti di dalamnya terdapat maslahat, sehingga kemudian Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, apalagi yang ada dalam rumah Nabi Muhammad SAW, di samping gelas yang terbuat dari kayu yang kasar itu, kemudian disampaikan kepada kita, adapun baju besi Nabi Muhammad SAW yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW di waktu berjihad dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW atau di hari-hari sulit. Barangkali sekarang
baju besi itu sudah tidak ada lagi di rumah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besi itu kepada salah seorang Yahudi. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah berhutang sebanyak 30 sok gandum untuk nafkah keluarga Nabi Muhammad SAW. Lihat, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Ada masa-masanya Nabi Muhammad SAW rumah tangganya mengalami kesulitan ekonomi, tapi lihat bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menghindarkan dirinya dari perbuatan meminta-minta, padahal sahabat Nabi Muhammad itu kaya raya. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, salah seorang milioner dari kalangan sahabat. Rasul pernah bersabda tentang Abdurrahman bin Auf ini, "Law rafa hajra la wajadat tahtahu zahaban." Kalaulah Abdurrahman bin Auf ini mengangkat sebuah batu, kata Rasulullah SAW, niscaya akan ditemukan di bawahnya sebongkah emas. Saking kayanya, Pak. Ya, tapi subhanallah, walaupun Abdurrahman bin Auf ini hidupnya hidup bergelimang harta, tapi ia termasuk satu dari 10 orang yang dijamin oleh Rasul masuk surga. Artinya umat Islam bukan berarti kemudian kita antipati dengan dunia. Justru dunia ini Allah wariskan kepada orang-orang yang beriman. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW menahan dirinya untuk tidak meminta-minta. Tapi dia berusaha, dan di antara usahanya menggadaikan barangnya. Dan kepada siapa Rasulullah SAW menggadaikan barangnya? Kepada orang Yahudi. Artinya kalau dalam bab muamalah, interaksi, boleh kita berinteraksi dengan orang-orang yang bukan muslim. Dalam jual beli, dalam hutang, boleh. Selama tidak ada mudarat besar di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Dan Rasulullah berhutang kepada orang Yahudi, menggadaikan baju besinya untuk nafkah keluarganya. Tapi kalau sudah persoalan prinsip agama kita, maka lakum dinukum waliyadin, tidak ada lagi toleransi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memainkan perannya sebagai seorang tetangga. Barangkali kisah ini pernah kita dapatkan. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW memiliki seorang tetangga, seorang kakek yang sudah tua rentak lagi buta, dan dia menganut agama Yahudi. Suatu ketika Abu Bakar sepeninggal Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah di antara amalan Rasulullah SAW yang belum aku amalkan?" Apa kata Aisyah? Ada. Rasulullah SAW kerap kali datang kepada orang Yahudi yang tinggal di situ, sembari mengantarkan susu dan menyuapinya susu. Jadi ternyata Nabi punya satu kebiasaan, hampir setiap hari mengantarkan susu kepada tetangganya orang Yahudi ini. Bukan hanya sekedar mengantarkan, tapi juga menyuapinya, Bapak Ibu sekalian. Karena orang Yahudi ini buta, dia tidak tahu bahwa yang mengantarkan susu dan menyuapinya susu adalah Rasulullah SAW. Dan kerap kali ia mendengarkan hal-hal negatif tentang Rasulullah dari karib kerabatnya. Maka kerap kali orang Yahudi ini mencaci Nabi Muhammad tepat di hidung Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul sakit hati? Tidak, Bapak Ibu sekalian, tetap dilakoni itu perbuatan sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Dan ketika Abu Bakar mendengarkan perihal ini dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar bersegera datang ke rumah orang Yahudi tadi, mengantarkan kepadanya susu dan bahkan menyuapinya. Maka ketika Abu Bakar menyuapi orang Yahudi ini yang tua, rentak, lagi buta ini, dan biasanya saudara-saudara kita dengan keterbatasan tidak melihat, biasanya sensitivitasnya itu lebih tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Abu Bakar menyuapinya, dia merasakan ini suapannya berbeda nih, begitu.
Padahal Abu Bakar ini dengan kepribadian yang begitu lembut, tapi ternyata kelembutan Abu Bakar itu tidak mengalahkan kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada yang beda nih, kata dia. Ada sesuatu yang berbeda dari orang yang biasa memberikan aku susu. Dan dia bertanya, kemana orang yang biasa memberikan aku susu? Apa kata Abu Bakar? Dia telah wafat dan dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang Yahudi ini mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, ternyata orang yang selama ini ia caci dan ia maki adalah orang yang kerap kali mengantarkan kepadanya susu, bahkan menyuapinya. Dan dia begitu sangat terharu dan menyatakan keislamannya di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Nabi Muhammad menjalankan kewajibannya sebagai seorang tetangga, walaupun dia bukan non-muslim. Tapi sekali lagi, kalau sudah menyangkut tentang hal-hal prinsip dalam agama kita, tidak ada toleransi di situ. Termasuk diantaranya adalah masalah kepemimpinan. Sudah sangat jelas di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memilih pemimpin dari orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dan kita juga sudah mengenal dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hingga akhir zaman sekalipun kaum muslimin dan muslimat tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, hingga kemudian kita mengikuti milah mereka, agama mereka. Kalaupun kita tidak masuk ke dalam agama mereka, minimal cara berpikir kita sama dengan cara berpikir mereka. Dan sudah sangat jelas Allah menyatakan hal itu, maka tidaklah pantas seorang muslim masih meragukan tentang hal ini, Bapak Ibu sekalian. Karenanya sirah, perang antara hak dan yang batil itu akan ada sampai nanti akan tegaknya kembali khilafah Islamiyah di akhir zaman. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti, kata Rasulullah SAW, di periode yang kelima dari 5 periode yang akan dilalui oleh umat Islam, periode yang terakhir akan menutupi usia umat Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakat. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, disahihkan oleh Ahmad Asy-Syakir, dihasankan oleh Syekh Albani, tentang 5 masa fase sejarah yang akan dilalui oleh umat Islam sejak masa kenabian sampai nanti akan tegak kembali khilafah Islam berdasarkan konsep kenabian di masa terakhir sebelum umat Islam akan tutup usia. Di umat Islam ini memiliki usia, dibatasi oleh usia. Dan umat Islam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara serentak di seluruh permukaan bumi dengan tanda 7. Tanda yang ke-7 dari tanda-tanda besar kiamat. Apa itu? Munculnya angin lembut yang berhembus dari Yaman, menghampiri setiap muslim, dan setiap muslim yang disentuh oleh angin lembut ini semuanya akan wafat. Dan itu di masa tegaknya khilafah Islam. Dan ketika tegaknya khilafah Islam, tidak ada peperangan lagi. Masa paling aman, masa paling subur, masa paling makmur dan sejahtera adalah di masa-masa itu. Bahkan jazirah Arab, kata Rasulullah SAW, akan tumbuh di atasnya tumbuh-tumbuhan hijau, mengalir di atasnya sungai-sungai, Bapak Ibu. Dan masa itu sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena salah satu tanda kemunculan Imam Mahdi juga diantaranya adalah jazirah Arab akan dijatuhi salju. Dan kita melihat 5 tahun belakangan ini jazirah Arab sudah dituruni salju, Pak. Dan tidaklah satu tanah diturunkan salju di atasnya, melainkan dia akan subur nanti satu saat. Jadi subhanallah, harus kita sadari bahwa kita benar-benar sudah di akhir zaman. Tapi fitnah, ujian bagi umat di akhir zaman ini begitu hebat. Hebat, Ibu.
Saking dahsyatnya ujian itu, yang kita pertaruhkan adalah keimanan kita. Akan banyak di antara umat Islam disebutkan oleh Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia beriman, bisa jadi sore harinya telah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, atau di sore harinya dia beriman, pagi harinya telah menjadi kafir. Dan fenomenanya apa kata Rasulullah? Yabi dinahu bi aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan sesuatu yang murah. Dan kita lihat hari ini fenomena itu sedang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Itu belum muncul Dajjal tuh, Bang. Saya tidak bisa membayangkan kalau Dajjal sudah muncul tuh jauh lebih dahsyat. 2/3 manusia akan mengakuinya sebagai Tuhan. Dan orang-orang Yahudi, dalam satu hadis Rasulullah disebutkan 70.000 orang-orang Yahudi akan menjadi pasukannya Dajjal, Bapak Ibu sekalian. Yang kelak nanti di kisah tentang akhir dari perjalanan dari Dajjal ini, ketika Dajjal mengepung Imam Mahdi dan kaum muslimin di Masjid Manaratul Baydha yang ada di Damaskus. Jadi sampai akhir zaman nanti orang-orang Yahudi ini akan memusuhi kita. Tapi Nabi Muhammad dalam interaksi, dia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Tapi kalau sudah masalah prinsip, tidak ada toleransi di situ. Lakum dinukum waliyadin. Dan termasuk diantaranya persoalan kepemimpinan ini hal yang prinsip. Kenapa? Karena kepemimpinan ini menyangkut maslahat kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin kita akan menerapkan perintah Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, mentaati pemimpin yang bukan muslim. Makanya persoalan yang ada di Jakarta hari ini itu bukan hanya sekedar masalah politik belaka, tapi itu menyangkut masalah akidah, Bapak Ibu sekalian. Dan kita sebagai umat Islam harus punya kepedulian tentang hal ini. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan kondisi umat Islam, maka mereka tidak termasuk di antara golongan umat Islam. Jadi masalah saudara-saudara kita di Jakarta, masalah saudara-saudara kita di Suriah, masalah saudara-saudara kita di Palestina, di belahan dunia Islam lainnya, itu juga menjadi masalah kita. Dan kalaupun kita tidak bisa berbuat banyak, minimal doa. Sudahkah kita doakan saudara-saudara kita? Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril mujahidin. Tapi di luar daripada itu, Nabi Muhammad SAW melakukan hubungan yang baik dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak menyatakan permusuhan dengan Rasulullah. Maka mereka punya hak untuk kemudian kita berhubungan baik selama kita menjaga batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Jadi subhanallah, baju Nabi Muhammad SAW ini akhirnya tidak bisa ditebus. Jadi tetap menjadi milik orang Yahudi, subhanallah. Jadi subhanallah, begitulah kehidupan Nabi Muhammad yang dijalaninya, kesederhanaan. Ada masa-masanya memang Nabi Muhammad berkekurangan, tapi lihat bagaimana sikap Rasulullah menahan dirinya untuk tidak meminta-minta, padahal dia adalah seorang nabi dan bisa saja dia berdoa kepada Allah agar Allah turunkan maidah minas sama, hidangan dari langit, tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ia ingin memberikan contoh kepada umatnya bagaimana sikap di saat episode kehidupan kita sedang berkekurangan, ya kan? Dan banyak cara untuk bisa keluar dari kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membuat kaget keluarganya dengan datang ke rumah secara tiba-tiba. Jadi Nabi Muhammad tidak membuat kaget keluarganya kalau datang dari pergian. Nabi Muhammad akan mengabarkan, saya insya Allah mau datang. Saya akan sampai ke rumah di hari sekian, gitu kan. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Sehingga keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nyaman ketika menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi
ya kan, datang secara tiba-tiba untuk mencari kesalahan keluarganya. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberitahu tentang kedatangannya, dan sebelum masuk rumah Nabi Muhammad SAW akan mengucapkan salam. Dan ini juga menjadi salah satu sunnah yang barangkali sedikit di antara umat Nabi Muhammad yang melakukannya. Dalam sebuah hadis Bapak Ibu sekalian yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini banyak sekali mendapatkan nasihat dari Nabi Muhammad karena dia adalah pelayan Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu ketika apa kata Rasul kepada Anas bin Malik? Ya bunai, wahai anakku. Padahal Anas ini pelayan, Pak. Tapi Rasul tidak pernah memperlakukan Anas bin Malik layaknya seorang majikan memperlakukan pelayannya. Tidak. Anas bin Malik dianggap sebagai bagian daripada keluarga Rasul. Bahkan Anas dipanggil dengan panggilan kesayangannya, ya Unais, atau ya Bunaya. Dan dalam bahasa Arab, Bunaya ini adalah panggilan sayang untuk seorang anak. Sama, kalau seorang anak manggil seorang ayah, Pak, dalam bahasa Arab kan ayah itu adalah abun, abi, gitu ya. Tapi ada panggilan yang lebih halus daripada itu, ya abati. Sebagaimana panggilan Nabi Ibrahim ketika ia menasihati ayahnya, agar ya abati. Nah, Rasul memanggil Anas pelayannya dengan panggilan yang begitu sangat halus. Ya bunayya, wahai anakku. In qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku, jika engkau mampu di waktu pagi hari atau di sore hari dan tidak ada ghish di dalam hatimu terhadap seseorang. Apa itu ghish? Ghish itu adalah penyakit iri, dengki, hasad, dendam, benci terhadap seseorang, maka lakukan wahai anakku. Subhanallah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa inna dzalika min sunnati. Karena itu adalah bagian daripada sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia kelak akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Ini satu sunnah yang luar biasa. Ketika hati kita ini bersih dari iri, dengki, benci, marah, hasad terhadap seseorang, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Menjadi orang bahagia. Ibu pernah merasakan kemarahan yang luar biasa terhadap seseorang? Pernah. Apa yang ibu rasakan di saat ibu marah? Di saat ibu sedang benci kepada seseorang? Ya, di saat ibu kemudian sedang iri, hasad terhadap seseorang? Apakah di saat itu ibu merasakan ketenangan? Hah? Tidak. Justru hati kita tidak akan tenang. Makan jadi tidak enak, tidur jadi tidak nyenyak gitu. Kemana-mana mikirin orang yang kita benci, orang yang kita irikan kepadanya. Padahal orang yang kita benci itu, Pak, yang kita pikir siang dan malam, belum tentu sedang ingat kepada kita. Jadi bukan hanya cinta yang bertepuk sebelah tangan, tapi kebencian pun bisa bertepuk. Artinya kita sedang menyiksa diri kita. Maka kata Rasulullah, jika engkau mampu di waktu pagi atau di sore hari dan tidak ada ghish di dalam hatimu terhadap seseorang, faf'al, laksanakan wahai anak. Apalagi yang dinasihati oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik, wahai anakku, kata Rasulullah SAW, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, fasallim, maka ucapkan salam, yakun barakatan alaika wa ala ahlik. Dengan engkau mengucapkan salam, maka keberkahan akan dilimpahkan kepadamu dan kepada keluargamu. Jadi jangan mentang-mentang rumah kita, masuk rumah,
tanpa salam, Pak. Ustaz, bagaimana kalau seandainya di rumah tidak ada orang, apakah harus mengucapin salam juga? Tetap disunnahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan dan mengucapkan salam. Maka jangan sepelekan ini. Sebagaimana Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, yang tadi saya bacakan. Jangan remehkan dari sunnah Nabi Muhammad yang kalau kita amalkan dengan penuh mahabbah, cinta kepada Rasulullah, untuk meneladani Nabi Muhammad, bisa jadi dari amalan yang kita anggap kecil itu Allah akan menghadirkan rahmatnya kepada kita. Bisa jadi itu yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, imatatul adza 'anil thariq sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Bisa jadi itu ternyata yang memberatkan timbangan kebaikan ibu nanti di saat ditimbang semua amal kita. Maka jangan pernah sepelekan dari setiap sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada keluarganya di saat dia masuk ke rumah, jika ia bertemu dengan siapapun. Bahkan ini menjadi hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkan salam. Jadi perintahnya itu mengucapkan salam. Bertemu ucapkan salam. Cuma sesekali, Pak, buat satu testimoni naik TMP, pas masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat reaksi penumpang, Pak. Jawab salam dulu atau malah ngeliat Bapak dulu? Gitu kan? Kenapa? Karena aneh. Seakan-akan sunnah Nabi Muhammad begitu aneh. Salam itu hanya ada di majelis taklim. Salam itu hanya ada di tempat-tempat yang bernuansa religi gitu kan. Padahal dimanapun ketika kita berjumpa dengan saudara kita, ucapkan. Saya doakan mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu yang nanti menjadi direktur utama Telkom, ya. Amin. Itu harus diubah tuh Pak operatornya. Padahal mayoritas penduduk Indonesia ini muslim. Tapi lihat, banyak operator-operator rumah sakit atau manapun, selamat siang. Ya kan? Malah aneh setelah itu kita bilang assalamualaikum. Malah kagok dia, Pak. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Di mana sunnah Nabi Muhammad hari ini di tengah-tengah umat Islam? Subhanallah, suatu ketika dikisahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi para sahabat Nabi sedang berjalan. Sekelompok sahabat Rasul sedang berjalan di satu jalan. Di tengah perjalanan, ternyata di jalan itu ada sebuah pohon yang menghalangi jalan mereka, yang membuat rombongan ini terpisah. Jadi ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, begitu ya. Karena terhalang oleh apa? Oleh pohon tadi. Ketika mereka berjumpa, setelah dipisahkan oleh pohon tadi, Bapak Ibu sekalian, para sahabat kemudian langsung mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Subhanallah. Lihat alangkah indahnya kehidupan umat Islam. Jika ketika berjumpa dengan satu dengan yang lain, satu dengan yang lainnya, mereka mengucapkan salam sebagaimana yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka keharmonisan itu akan terbangun, Pak. Di antaranya dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, mengucapkan salam. Apalagi kemudian kita bermusafahah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma hatta yaftariqa, kata Rasulullah. Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu mereka bermusafahah, berjabat tangan. Tentu juga memperhatikan yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, selama yang bukan mahram, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasulullah? Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu mereka yatasafahani, berjabat tangan, melainkan Allah akan ampuni dosa mereka berdua hingga mereka berpisah dari majelis itu. Subhanallah. Masihkah kita menganggap sepele jabat tangan ini? Allahu Akbar. Jadi tidak ada yang kecil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka benar sekali perkataan Rasulullah SAW ini, dan saya meyakini betul bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kecil di mata Allah jika niat kita dalam menjalankannya itu benar. Umar dalam satu ungkapannya mengatakan, kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah wa kam min amalin kabir tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan-amalan kecil yang kita lakukan menjadi besar di sisi Allah karena benar niatnya, tapi juga tidak jarang dari amalan-amalan yang besar kita lakukan menjadi tidak ada nilai di sisi Allah karena salah niatnya. Jadi tergantung niat akhirnya. Ya. Salam bermusafahah, dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Semakin kita banyak mengucapin salam, itu semakin banyak keberkahan, dan itu adalah budaya kehidupan masyarakat muslim. Perhatikan baik-baik hadis Rasulullah SAW berikut ini. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi? Rasul bersabda, berbahagialah orang yang diberi petunjuk masuk Islam. Satu, Bapak Ibu sekalian, Islam adalah nikmat yang paling agung. Makanya kita dianjurkan di saat pagi, sore hari berzikir, dan di antara zikir yang disunnahkan, asbahna ala fitratil Islam, amsayna ala fitratil Islam. Karena Islam ini adalah puncak dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat Islam ini, Bapak Ibu sekalian. Karena Islam yang akan menjamin kebahagiaan kita. Islam yang akan menjamin keberuntungan dan keselamatan kita dunia dan akhirat. Maka kalau kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang paling agung ini, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk berkeluh kesah. Tidak ada waktu bagi kita untuk bersedih, dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk putus asa. Kenapa? Karena Allah sudah berikan nikmat yang paling agung kepada kita, itu Islam. Maka kata Rasulullah, berbahagialah orang yang telah diberikan petunjuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi mestinya kita menjadi orang yang paling bahagia, Bapak Ibu sekalian, dengan nikmat Islam ini. Hanya saja sayangnya banyak di antara umat Islam tidak menyadari bahwa Islam itu adalah karunia dari Allah. Lihat, perhatikan Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak manusia yang Allah takdirkan hidup hari ini, berapa banyak di antara umat manusia itu yang kemudian diberikan oleh Allah kesempatan untuk masuk Islam? Tidak banyak, Bapak Ibu sekalian, sedikit. Dan beruntungnya kita termasuk dari yang sedikit itu. Subhanallah. Nah, kita lanjutkan. Apa kata Rasulullah SAW? Berbahagialah orang yang diberi petunjuk masuk Islam, sedangkan kehidupannya bersahaja dan merasa cukup. Sedangkan kehidupannya bersahaja dan merasa cukup atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kemudian kita kenal dengan istilah qanaah. Merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bersyukur, yang dengan syukur itu insya Allah Allah akan tambahkan lagi nikmat yang lebih banyak daripada itu. Jadi diawali dulu dengan rasa cukup, Ibu. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, maka kita tidak akan pernah bahagia menikmati nikmat yang sudah ada. Padahal Allah sudah kasih nikmat yang begitu banyak, tapi karena merasa tidak cukup, akhirnya nikmat yang ada itu seakan-akan tidak ada jadinya. Maka berbahagialah, kata Rasulullah, orang yang diberikan petunjuk masuk Islam, sedangkan hidupnya bersahaja. Hidup bersahaja di sini artinya hidup proporsional, hidup sesuai dengan kebutuhan, pas-pasan, gitu kan? Pas mau beli mobil ada uangnya, Pak. Pas mau berangkat haji ada uang ongkosnya, gitu kan? Dan merasa cukup dikasih oleh Allah mobil 3, gitu kan, cukup dikasih oleh Allah rumah 5, gitu. Cukup dikasih oleh Allah kebun 100 hektar, ya cukup, Pak.
Cukup Ustaz kan. Ya kan? Karena dengan kita merasa cukup ini ibu sekalian, kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu ketika dikisahkan ada seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini dia min kibarit tabi'in, termasuk ya ulama besar di kalangan tabi'in. Satu ketika Urwah bin Zubair ini kakinya luka. Dan lukanya ini mulai menjalar. Sehingga tim kedokteran kekhilafan Umayyah menyarankan agar Urwah bin Zubair ini mengamputasi kakinya. Karena ada mudarat di situ. Ya. Ada sesuatu yang membahayakan yang kalau tidak segera diamputasi, ini luka akan menjalar ke bagian tubuh yang lainnya. Dan tidak ada pilihan kecuali amputasi. Tapi jangan bayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa model amputasi zaman dulu dengan sekarang sama. Dulu tidak ada obat bius. Alat juga tidak secanggih hari ini. Dulu alat yang digunakan mengamputasi kira-kira apa Pak? Kapak? Pedang? Kejamnya ya Pak ya. Alat yang digunakan untuk mengamputasi pada saat itu adalah gergaji. Dan tim kedokteran juga tidak seahli hari ini. Tapi karena tidak ada pilihan, maka Urwah memutuskan kakinya dia akan diamputasi. Namun ketika akan diamputasi, Urwah bin Zubair ini tiba-tiba pingsan. Jadi ngelihat gergaji langsung pingsan. Jadi dia dibius alami karena rasa takutnya sendiri. Ketika dia siuman, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa dari kaki yang baru saja dipotong itu. Gimana tidak Pak, nggak ada obat bius, sedangkan ada obat bius saja masih, apalagi udah obat biusnya habis, subhanallah. Dalam keadaan seperti itulah dia ambil kaki yang baru saja dipotong itu, dia katakan kepada kakinya, wahai kakiku, jadilah saksi bagi diriku kelak di akhirat. Selama aku hidup, aku bawa engkau ke tempat-tempat kebaikan, dan selama aku hidup, aku hindarkan engkau dari tempat-tempat maksiat. Semoga Allah memberkahi itu. Akhirnya kakinya tadi yang dipotong tadi diamputasi, dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Dan begitulah ya perlakuan kita jika ada di antara anggota tubuh kita yang terlepas dari diri kita, ya tetap diperlakukan sama, tapi tidak perlu disolatkan, dimandikan, dikafani dan dikuburkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak disolatkan ya. Nah, setelah itu silih berganti ramai orang datang menjenguk Urwah bin Zubair. Karena dia termasuk ulama besar. Suatu hari datang kepadanya seorang sahabat yang bernama Isa bin Talhah. Ketika Isa bin Talhah masuk ke rumah Urwah bin Zubair dan baru saja berjumpa dengan Urwah bin Zubair, tiba-tiba Isa mengatakan, wahai sahabatku Urwah, bersyukurlah. Gimana Pak perasaan kita lagi kena musibah nih, tiba-tiba datang nih saudara kita, teman kita, sahabat kita, Pak, bersyukur ya Pak ya. Ibu gimana perasaannya Bu? Kita sedang musibah nih Bu, datang orang bilang, Bu banyak bersyukur ya gitu. Barangkali kita akan bilang nih orang nggak tahu, orang lagi kena musibah dibilang bersyukur gitu kan. Nah Urwah saat itu juga bertanya, wahai Isa, apa yang bisa syukuri di saat kakiku ini telah tiada? Lalu Isa mengatakan, wahai Urwah, bukankah Allah masih memberikan engkau akal? Bukankah Allah masih memberikan engkau ilmu? Bukankah Allah masih memberikan engkau lidah? Bukankah Allah masih memberikan engkau kaki yang satu lagi? Dan yang terpenting Urwah, bukankah Allah masih memberikan engkau kehidupan? Dan sekarang bandingkan antara nikmat yang hilang dengan nikmat yang tersisa, mana yang lebih banyak? Terdiam Pak Urwah. Subhanallah. Dan seringkali kita begitu kan dalam hidup ini, di saat musibah datang lupa dengan nikmat yang lainnya. Padahal nikmat Allah yang lainnya masih banyak yang bisa kita syukuri. Dan itu berawal dari
ketika kita merasa cukup atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka setelah itu Urwah mengatakan, wahai sahabatku Isa, dari sekian banyak orang yang datang menjengukku, hanya engkau yang menghibur hatiku. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Begitu seharusnya seorang muslim menyikapi atas musibah dan kemudian menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Merasa cukup. Kemudian di dalam hadis yang lainnya juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang masuk waktu pagi dengan merasa aman di rumahnya, sehat badannya, mempunyai makanan untuk hari itu. Lihat, ada 3 hal yang disebutkan oleh Rasul. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah di waktu pagi dalam keadaan aman, sehat badannya, punya makanan untuk hari itu, punya makanan untuk hari itu saja, apa kata Rasulullah SAW? Maka seakan-akan ia telah memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah. Jadi konsep hidup Nabi Muhammad itu begitu sederhana. Kalau kita bandingkan dengan kita, alhamdulillah, untuk 7 keturunan sudah disiapin ya Pak ya. Kata Rasul, untuk makan hari itu saja kalau kita sudah punya, itu seakan-akan kita sudah punya dunia dan seisinya. Kayaknya nanti kita akan menemukan hadis, ternyata Nabi Muhammad, ya kan, rumah Nabi Muhammad, kata Bunda Aisyah, pernah kami keluarga Muhammad tidak berasap. Dapur kami selama 1 bulan yang kami makan hanyalah kurma dan air saja, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan sering kali Nabi Muhammad datang ke rumah Aisyah, ada yang bisa dimakan nggak hari ini? Nggak ada, wahai Rasul. Ya udah kalau gitu aku puasa aja, kata Rasul. Subhanallah. Makanya kita harus lebih banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian dengan apa yang Allah berikan kepada kita, bahkan berlebih Allah kasih kepada kita. Masihkah kita kemudian mengatakan tidak cukup dengan apa yang Allah berikan? Di saat lihat bagaimana Nabi Muhammad menyikapi di saat-saat memang rumah tangganya sedang berkekurangan dan mereka sabar Pak, karena itu adalah kunci di saat episode hidup sedang kemudian diuji dengan sesuatu yang kekurangan. Dan Allah katakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Ujian dari Allah diantaranya kekurangan harta. Jadi kalau episodenya sedang kekurangan, sabar, kembalikan semuanya kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan keluarganya. Subhanallah. Walaupun suatu ketika pernah Pak, dalam satu riwayat dikisahkan, jadi Nabi Muhammad dikerubunin oleh para istrinya, gitu kan. Jadi Nabi Muhammad di tengah-tengah, dikelilingi oleh istrinya. Apa yang mereka lakukan? Minta jatah, gitu kan. Minta jatah dari Rasulullah SAW. Di waktu itu kebetulan Abu Bakar dan Umar sedang bertamu ke rumah Rasul. Ketika Abu Bakar dan Umar masuk, melihat Rasul dikerubunin oleh para istrinya. Termasuk di situ ada Hafsah anaknya, Umar, ada Aisyah anaknya, Abu Bakar. Lalu Umar langsung bertanya, ada apa nih wahai Rasul? Kenapa mereka mengelilingi engkau? Kata Rasulullah, tanya tuh sama Hafsah. Gitu. Mereka sedang minta jatah nih masing-masing di saat aku sedang lagi nggak punya nih, gitu kata Rasulullah. Aku lagi nggak ada, gitu kan. Wahai Rasul, tadi ibunya Hafsah juga begitu kepada saya. Minta sesuatu, aku lagi nggak punya, aku pukul tengkuknya wahai Rasul, gitu. Ya udah kalau gitu pukulin, kata Rasulullah SAW. Tapi akhirnya para istri Nabi Muhammad minta maaf kepada Rasulullah SAW. Dan mereka tahu di saat Nabi Muhammad nggak ada, ya Nabi Muhammad tidak akan memberikan. Tapi di saat Nabi Muhammad ada, Nabi Muhammad akan mencukupi semua. Subhanallah, begitulah di dalam rumah Nabi Muhammad SAW, jauh dari kemewahan, jauh dari kemegahan. Yang ada adalah ketawaduan, yang ada adalah kesederhanaan, yang adalah keimanan, dan di atas pondasi itulah Rasulullah SAW membangun rumah tangganya. Subhanallah. Baik, sampai di sini dulu, barangkali ada yang ingin ditanyakan.
Bapak Ibu sekalian kita persilakan. Fi soal, ya silakan Bapak. Sambil saya ingin berkenalan dengan Bapak ya, mohon sebutkan namanya. Nama Bapak? Awaluddin. Baik, silakan Pak Awal. Yang waktu itu lalu nama Yahudi itu. Kenapa nama orang Yahudi ini? Bapak nanya siapa nama orang Yahudi? Oh, baik. Ada. Tadi ada tujuh tanda. Ya. Tadi di sini awalnya Kenapa Pak? nampak lagi dulu. Oh baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis itu memang tidak disebutkan nama persis orang Yahudi ini. Yang hadis yang kemudian dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini tidak disebutkan nama orang Yahudi itu, barangkali mungkin dalam riwayat-riwayat lain ada dan saya belum menemukannya. Sama dengan seorang sahabat Rasulullah, akhirnya saya menemukan sahabat yang kemudian dia dikategorikan oleh Rasulullah masuk surga. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat pemaaf. Jadi dia punya kebiasaan setiap malam menjelang tidur dia memaafkan seluruh kesalahan saudara-saudaranya. Dan akhirnya saya temukan namanya adalah Abdullah bin Salam. Tapi orang Yahudi ini saya belum temukan, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa saya temukan namanya. Tapi memang dalam hadis Aisyah tidak disebutkan nama persis siapa orang Yahudi ini. Nah, terkait dengan 10 tanda besar kiamat, ini bagus untuk kita kaji suatu saat nanti Bapak Ibu sekalian. Ya kan, 10 tanda besar kiamat, subhanallah, yang kalau kita lihat hari ini isyarat-isyarat dari Allah tentang tanda-tanda itu sudah muncul di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Dan harus kita sadari, karena banyak di antara umat Islam hari ini seakan-akan kiamat itu masih jauh. Padahal Rasul sudah mengatakan, bu'ithtu ana wa baina yaday sa'aka hataini, aku diutus dengan terjadinya hari kiamat seperti 2 jari ini, kata Rasul. Seraya Nabi mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya. Dan sekarang sudah berlalu 1400 tahun sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dan masihkah kita mengatakan kiamat itu masih jauh? Tidak, Bapak Ibu. Hari ini sudah Allah perlihatkan dengan jelas tanda-tanda itu sudah ada di hadapan kita. Tinggal nunggu tanda besar aja lagi Pak. Kalau tanda-tanda kecil barangkali tinggal 5% yang belum muncul. Ya. Barangkali tinggal. Kenapa Pak? Ya tinggal 5% yang belum muncul. Tapi keyakinan umat di akhir zaman seakan-akan kiamat itu masih jauh. Dan 10 tanda besar hari kiamat ini dalam banyak hadis Rasulullah SAW memang disebutkan. Memang tidak diurutkan secara persis oleh Rasulullah, tapi subhanallah juhud para ulama hadis dengan kemudian menyatukan berbagai macam hadis-hadis Rasulullah SAW, juga menggabungkan informasi di dalam Al-Quranul Karim di dalam satu buku yang berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman dan juga Zikir Akhir Zaman disebutkan dan diurutkan Bapak Ibu sekalian. Dan subhanallah urutannya insya Allah mendekati dengan kesahihan. Ya. Dan urutan pertama itu adalah khuruju Masihid Dajjal. Dajjal yang pertama. Dan 10 tanda besar ini kata Rasul dalam sebuah hadisnya, harazatun manzumatun fis silki yuqta as-silku yatba'u ba'daha ba'dha. Jadi 10 tanda besar kiamat ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti 10 buah biji marjan. Pernah lihat buah marjan Pak? Kalau ibu yang sering kali dilihat sirup marjan. Nah, biji buah marjan itu seperti biji tasbih. Di tengah-tengahnya ada lubang. Apa kata Rasulullah? Harazatun manzumatun fis silki. 10 tanda besar kiamat ini diibarat 10 buah biji marjan yang dimasukkan ke dalamnya, ke dalam lubang yang ada di tengah-tengahnya itu benang, lalu dibuat simpul di bawahnya dan dideretkan 10 biji buah marjan itu.
iyuk to'asilku, jika simpulnya dipotong, yatba'u ba'duha ba'dah, jika satu sudah muncul turun, yang lain akan segera muncul. Jadi jarak antara satu tanda ke tanda yang lain itu sangat cepat, Pak. Jadi kalau sudah muncul satu tanda besar, yang lainnya akan segera menyusul. Jadi tidak menunggu ratusan tahun gitu. Nah, tanda pertama yang akan muncul disebutkan di dalam kitab tersebut, bahwa tanda pertama adalah munculnya Dajjal. Dan yang lebih mengkhawatirkan kita, kemunculan Dajjal itu disebutkan oleh ulama hadis ini akan munculnya di fase yang keempat dari 5 fase sejarah yang dilalui oleh umat Islam, dan kita saat ini berada di fase yang keempat, Bapak Ibu. Fase yang kelima itu tegaknya khilafah Islam. Fase yang keempat ini masa kita, disebutkan oleh Rasulullah, "Tsumma takunu mulukan jabariyatan." Ya, masa di mana umat Islam dipimpin oleh raja-raja, pemimpin-pemimpin yang otoriter, di mana umat Islam tidak memiliki kepemimpinan secara sentralistik. Ujian dan fitnah saat itu sedang terjadi, dan itu tepatnya di masa kita. Jadi ulama hadis ini, ya, namanya Profesor Ismail Al-Muqaddam, ya, nama yang menulis buku ensiklopedia akhir zaman ini. Dia mengatakan bahwa tiga tanda besar kiamat itu ada di fase yang keempat, itu di masa kita. 4 tanda besar itu di fase yang kelima, tegaknya khilafah Islam, dan 3 tanda terakhir itu tidak lagi ada umat Islam yang menyaksikan. Karena di tanda yang ke-7 itu umat Islam sudah wafat secara serentak di seluruh permukaan bumi. Jadi hanya sampai tanda ke-7 umat Islam akan menyaksikan. 3 tanda terakhir tidak lagi ada umat Islam yang menyaksikan. Jadi tanda pertama adalah munculnya Dajjal. Ya. Yang kedua adalah kalau Dajjal sudah muncul, maka Nabi Isa alaihissalam akan turun. Ya. Karena anti Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Turunnya di mana? Di Masjid Manaratul Bayda di Damaskus. Di saat umat Islam, Imam Mahdi dikepung oleh Dajjal dan 70.000 pasukannya. Ya, dan hari ini Masjid Manaratul Bayda ada di Damaskus. Ada 2 masjid, dan alhamdulillah Allah masih menjaga masjid ini dari tangan-tangan orang Syiah, karena banyak di antara masjid-masjid ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dihancurkan, dibombardir. Allah Akbar, na'udzubillahi min zalik. Nah, tanda yang kedua adalah turunnya Nabi Isa. Tanda yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, itu adalah setelah meninggal dan wafatnya dan terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa AS. Terbunuhnya Dajjal ini di pintu Lut, di dalam hadis itu dikatakan pintu Lut di Palestina. Itu kisahnya luar biasa, Pak. Menarik sekali untuk kita kaji, dan insya Allah nanti akan ada waktu untuk kita mengkajinya. Nah, tanda yang ketiga adalah zuhuru Ya'juj wa Ma'juj. Ya, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Juga ini kisahnya luar biasa, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka ketika Nabi Isa, Imam Mahdi, dan kaum muslimin terkepung di Bukit Tursina. Di mana Bukit Tursina? Adanya di Mesir, berbatasan dengan Israel. Ya, ini ada satu kisah yang luar biasa juga tentang hal ini. Yang keempat, tegaknya khilafah Islam. Ini juga menjadi tanda besar kiamat. Itu dan menjadi tanda, ya, itu menjadi tanda yang keempat. Jadi setelah Dajjal, tegaknya khilafah Islam, dan khilafah Islam ini akan dikumandangkan tegaknya oleh Imam Mahdi. Di mana? Di Palestina. Ya, di Palestina. Kemudian yang kelima, apa? Yang kelima adalah terbitnya matahari dari barat. Ya, setelah kaum muslimin mendapatkan kejayaan, dan kejayaan Islam di akhir zaman itu tidak lama. Dalam hadis itu disebutkan berkisar antara 7 sampai 9 tahun saja kejayaan itu. Kemakmuran, kesejahteraan, dan yang luar biasa barangkali ini kabar gembira bagi ibu-ibu. Populasi antara wanita dengan laki-laki berbanding 1:50, Bapak Ibu sekalian. Jadi 1 laki-laki 50 perempuan, artinya peluang hidup bagi kaum ibu-ibu lebih banyak. Laki-lakinya kemana, Ustaz? Habis sudah, Pak, dalam perang akhir zaman yang begitu sangat panjang.
Jadi perbandingan antara laki-laki dan perempuan di masa itu 1:50. Bapaknya bilang, oh, kalau gitu poligami Ustaz. Tidak Pak ya, wallahu alam. Tapi yang jelas pada masa itu kecintaan terhadap dunia itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena umat Islam sudah yakin kiamat sudah sebentar lagi. Dan masa itu adalah masa yang paling aman, Ibu. Bahkan dalam hadis itu digambarkan seorang perempuan, dia bisa berjalan seorang diri dari Hadramaut. Di mana Hadramaut ini? Di Yaman. Berjalan seorang diri ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, berjalan kaki seorang diri. Karena pada masa itu tidak ada lagi binatang buas, tidak ada lagi manusia buas. Dan kalaupun ada binatang buas itu sudah bersahabat gitu. Saking amannya masa itu, subhanallah. Jazirah Arab akan subur, hijau, mengalir di atasnya sungai-sungai. Emas berlimpah ruah, Pak, di mana-mana. Jadi kalau Bapak misalkan ada mau ngantar emas ke tetangga, bawa emas satu genggam penuh gitu kan. Assalamualaikum Pak, ini mohon maaf diterima ya Pak, ini ada emas nih. Kata tetangganya, aduh gimana ya Pak ya, di dapur ada 3 karung tuh, bingung mau diapain. Menggambarkan tentang kesejahteraan yang luar biasa. Luar biasa. Itu di masa-masa aman. Nggak ada lagi peperangan, saat itu nggak ada. Dan semuanya tunduk di bawah aturan Islam. Dan bahkan Rasul menyebutkan ta'ummul ard, semua permukaan bumi ini dipimpin oleh umat Islam. Dan yang memimpin saat itu adalah Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi akan wafat dan diganti oleh seorang pemimpin lagi bernama Al-Qahtani, dan ya, kepribadiannya sama dengan Imam Mahdi. Dan Nabi Isa AS juga akan wafat di masa itu di usianya 40 tahun. Ya, jadi Nabi Isa akan turun di usia 33 tahun, sebagaimana usia di saat ia diangkat oleh Allah di usia 33, Allah akan turunkan di usia 33. Jadi saat ini Nabi Isa terlepas dari ruang dan waktu. Dan bagi Allah mudah, Pak, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah terhadap Ashabul Kahfi 309 tahun Allah tidurkan, ketika bangun tetap dalam usia yang sama. Nabi Isa juga tidak lama di dunia ini, hanya sekitar 7 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? 1, membunuh Dajjal. Yang kedua, menjadi penolong Imam Mahdi. Yang ketiga adalah menghancurkan semua palang salib yang ada di dunia ini, serta mengajak umat Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang keempat, membunuh babi. Dan yang kelima adalah menghapus semua perpajakan yang ada di dunia ini. Nabi Isa. Namun sebelum ia wafat, dalam riwayat itu dijelaskan Nabi Isa masih sempat menikah dengan seorang wanita berkebangsaan Arab. Dan setelah itu dia meninggal. Di masa yang kelima, terbit matahari dari barat. Nah, keesokan harinya ketika telah terbit matahari dari barat, jadi manusia akan merasakan malam yang sangat panjang. Dalam riwayat itu dijelaskan kita akan merasakan malam yang sangat panjang sama dengan 3 malam berturut-turut, Pak. Jadi kalau kita sudah merasakan malam yang begitu panjang, udah banyak tobat gitu. Ada bisa jadi besok matahari terbitnya di barat, dan kalau sudah terbit di barat maka pintu tobat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di waktu duhanya, di waktu paginya akan muncul tanda yang keenam apa? Dabatul ard. Keluarnya binatang melata dari perut bumi. Mereka punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengelompokkan manusia ke dalam 2 kelompok, mukmin dan kafir. Nah, setelah dia menyelesaikan tugasnya, Dabatul Ard ini akan kembali masuk ke dalam perut bumi, dan tanda yang ke-7 inilah yang mengakhiri dari semua perjalanan umat Islam. Apa itu? Munculnya angin lembut yang berhembus dari Yaman, dan ia akan menghampiri setiap umat Islam dimanapun mereka berada, dan setiap umat Islam yang disentuh oleh angin lembut ini semuanya akan meninggal di seluruh permukaan bumi. Tanda yang ke-8, 9, 10 ini tidak lagi ada umat Islam. Karenanya kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat ya kalau masih ada orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah tapi sudah wafat di tanda ke-7. Maka yang hidup setelah itu hanyalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masa yang paling buruk dalam sejarah manusia. Mereka tidak ada yang mengenal Allah lagi, tidak ada yang menyembah Allah lagi, Bapak Ibu sekalian.
dan mereka yang akan menyaksikan kiamat besar itu akan terjadi. Berapa lama? 2 generasi. 2 generasi dalam ilmu sosial, 1 generasi berapa tahun, Pak? Dalam ilmu sosial 1 generasi berapa tahun? 25 tahun, karena biasanya orang di usia 25 menikah lahir anak. Nah, lahir anak itu generasi baru. Jadi sekitar 40 sampai 50 tahun, dan sama dengan hadis Rasul. Jadi masa setelah wafatnya seluruh umat Islam itu hanya sekitar berkisar 40 sampai 50 tahun, ya. Dan 3 tanda ini akan muncul. Tanda yang ke-8 adalah tenggelamnya seluruh permukaan bumi yang ada di timur. Jadi Australia, Indonesia, Singapura, dan sampai ke atasnya Allah tenggelamkan. Tanda yang ke-9, tenggelamnya bumi bagian barat. Amerika, Eropa, Afrika, sampai ke atas itu Allah tenggelamkan. Apakah masih ada yang tersisa? Ada. Yang tersisa hanyalah Jazirah Arab dan Syam. Jazirah Arab mulainya dari Yaman, Syam itu Palestina, Yordania, Libanon, Suriah. Jadi hanya sampai di situ saja yang tersisa. Maka tanda yang ke-10 apa? Munculnya api dari Yaman, ujung dari Jazirah Arab. Api ini begitu sangat besar, menggiring manusia untuk berkumpul di Syam. Yauma yuhsyarun nas, hari dikumpulkannya manusia di Syam. Dan kalau sudah berkumpul manusia di Syam, jadi manusia dipaksa untuk berlari, Pak. Karena kalau tidak berlari dibakar oleh api. Jadi menggiring manusia untuk berkumpul di Syam. Dan ketika sudah berkumpul manusia di Syam, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan berita baiknya tidak ada lagi umat Islam pada saat itu terjadi. Tapi kita harus pastikan dulu selamat di masa-masa fitnah ini kan, selamat di masa-masa dajjal, dan naudzubillah kita mendapati masa-masa itu, Pak. Karena masa-masa itu adalah masa-masa paling sulit. Ya, dukhan di mana letaknya, Ustaz? Ya kan? Pak? Dukhan itu sebelum dajjal muncul, Pak. Jadi bumi ini akan diselimuti oleh kabut asap yang sangat panas selama 40 hari 40 malam. Kita tidak akan melihat matahari. Disitulah terjadi perubahan bentuk manusia. Orang-orang kafir itu akan berubah wajahnya menjadi jelek, ya kan? Sedangkan umat Islam, orang yang beriman dan beramal soleh, pada saat dukhan itu mereka merasakan hanya seperti terkena flu dan demam saja. Tapi bekalnya sudah banyak. Amanu wa aminus shalihat. Baik, itu ya Pak ya. Insya Allah kapan-kapan nanti kita rinci lagi pembahasan ini. Tapi harus kita tuntaskan dulu tentang suatu hari di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena sudah jam 10, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas dan berkenalan dengan sanak kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana akhlak Rasulullah terhadap keluarganya. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladaninya insya Allah. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.